Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pembahasan kita kali ini, kita mau lanjutin salah satu video kita yang kemarin. Kita mau bahas tentang Sunda dalam Uga Masih Siliwangi. Orang Sunda dipanggil-panggil, siapakah yang dipanggil ini? Nah, di dalam bait Uga Masih Siliwangi, di sana dikatakan, salah satu baitnya mengatakan begini. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan. Siapakah yang dimaksud dengan Sunda ini? Yang dipanggil-panggil ini siapa sebenarnya? Jika kita merujuk dengan kata Sunda, kita harus tahu dulu atau kita artikan dulu kalimat Sunda ini maknanya apa ya. Sunda sendiri memiliki banyak sekali arti atau makna. Dan semua maknanya itu mengandung unsur yang sangat baik. Ada yang mengatakan bercahaya, terang benderang. Ada juga yang mengatakan Sunda sendiri itu adalah salah satu nama lain dari Dewa Wisnu. Jadi sang pemelihara alam ya. Dan Sunda sendiri, kalau kita kaji dari bahasa Sanskerta itu dari bahasa Sun ya, S-U-N-D, Sun. Itu yang berarti adalah cahaya. Kebanyakan diartikan sebagai surya. Nah, menurut catatan kuno sendiri, kata Sunda sendiri pertama kali digunakan oleh Raja Purnawarman, salah satu raja dari kerajaan tertua ya, dari kerajaan Tarumanegara. Itu dari tahun sekitar 395 sampai dengan tahun 434. Nah, pada saat Raja Purnawarman ini membangun salah satu ibu kota, jadi ibu kota baru dibangun itu di pesisir pantai, ya, di dekat sekali dengan pantai pada tahun 397. Itu Raja Tarumanegara ini menamakan salah satu ibu kotanya yang terbaru ini dengan nama Sundapura. Dan pada tahun 417 kata Sunda mulai digunakan. Nah, jika kita melihat satu sosok dari Raja Purnawarman ini, beliau adalah salah satu raja yang sangat arif dan bijaksana, dan beliau juga salah satu raja yang menyembah Dewa Wisnu. Ya, artinya di sini dia sangat ngugemi falsafah dari Dewa Wisnu sendiri, ya, sang pemelihara alam. Ya, seperti yang saya jabarkan tadi di awal, adalah salah satu dari nama lain dari Dewa Wisnu ya. Nah, di sisi lain kita semua juga pasti pernah mendengar kalimat Sundalen, salah satu benua yang istilahnya benua purba lah, di zaman es dulu yang menghilang. Ya, itu kan banyak penulis-penulis yang banyak ilmuwan juga yang mengatakan mengenai Sundalen ini. Dan salah satu buku yang mengulas tentang Sundalen ini adalah salah satunya adalah Eden in the East. Itu karya dari Stephen Oppenheimer. Nah, itu salah satu dari akademisi dari Oxford sana. Lalu kenapa nama Sundalen lah yang dipilih oleh para ilmuwan ini? Ya, untuk menerangkan atau menjelaskan, untuk menulis sesuatu benua yang hilang ini terus dinamakan Sundalen oleh mereka. Jadi kan pasti ada alasannya. Nama Sunda sendiri atau penamaan Sundalen itu sebenarnya tidak lepas dari tragedi atau kejadian-kejadian di masa lalu pada saat zaman kerajaan. Salah satunya sendiri pada Prahara Bubat. Ya. Kita tahu sendiri kan Prahara Bubat itu seperti apa, banyak juga polemik di dalamnya. Banyak juga versi di dalamnya juga yang menjelaskan tentang Perang Bubat ini. Akan tetapi ini adalah menjadi salah satu alasan kenapa akhirnya dinamakan dengan Sundalen. Ya. Jadi pada saat Prahara Bubat itu menyebabkan perlahan runtuhnya dari kerajaan Majapahit. Ya. Jadi kejayaan atau masa-keemasan dari kerajaan Majapahit sendiri itu mulai pudar pada masa itu karena menghilangnya satu sosok yang sangat luar biasa, yaitu Mahapati Gajah Mada. Dengan Sumpah Palapanya dia kan ingin menyatukan Nusantara dalam naungan Majapahit. Karena Mahapatihnya ini sudah menghilang disebabkan oleh Prahara Bubat, maka mulai dari sana perlahan itu kerajaan Majapahit mulai runtuh, mulai pudar kejayaannya. Dan akhirnya lambat laun juga kerajaan-kerajaan kecil yang dalam naungan Majapahit ini mulai memisahkan diri. Nah, data orang-orang Portugis sendiri yang pernah datang ke Nusantara pada tahun 1400-an Saka, itu kurang lebih di tahun 1500-an Masehi ya. Jadi sekitar 140 tahun setelah Prahara Bubat. Jadi kerajaan-kerajaan di Nusantara ini
mulai menamakan dirinya sebagai Sunda. Ya, kepada siapa? Kepada orang-orang Portugis yang datang ke Nusantara yang masih buta lah terhadap Nusantara ini. Ketika Portugis datang, kerajaan-kerajaan itu mengenalkan dirinya sebagai Sunda. Nah, maka dari itu orang-orang Portugis pada saat itu menyimpulkan bahwa Nusantara ini adalah Sunda, atau Sunda ini adalah Nusantara. Jadi orang-orang Portugis menyebutnya, jadi di kepulauan-kepulauan barat itu, di sebelah barat maksudnya, itu orang-orang Portugis menamakannya Sunda Mayor. Nah, untuk kepulauan-kepulauan yang ada di sebelah timur itu dinamakan Sunda Minor oleh orang-orang Portugis pada saat itu. Nah, untuk catatan orang-orang Portugis ini, kemudian ketika Belanda datang ke Nusantara, istilah ini juga dipakai oleh orang-orang Belanda yang datang ke Nusantara. Orang Belanda sendiri menyebutnya Sunda Eilanden dalam bahasa Belanda, yang terdiri dari Groot Sunda Eilanden dan Klein Sunda Eilanden, yang terdiri dari kepulauan Sunda itu yang terdiri dari Sunda besar dan Sunda kecil. Sunda besar sendiri itu yang disebutkan itu seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, itu disebutnya Sunda besar. Sisanya itu disebut Sunda kecil pada masa itu. Nah, rentetan kejadian dan catatan inilah oleh para orang-orang luar negeri ini yang meneliti, mencatat tentang sejarah masa lalu, tentang penemuan benua purba. Kalau di wilayah kita, di kawasan kita ini ditemukan, saat mereka datang itu menemukan catatan-catatan yang berkaitan dengan kata Sunda ini. Lalu benua itu mulailah dikatakan sebagai Sundaland atau dinamakan sebagai Sundaland oleh mereka. Ya. Dan ini kan sudah terdaftar, istilahnya sudah diakui di seluruh dunia. Jadi Sunda itu adalah kita, Nusantara, tanah yang terang benderang, penuh dengan cahaya, subur, dan penghuninya baik, ramah, bersatu, dan memelihara alam, penuh dengan cinta kasih. Seperti falsafah Wisnu yang diterapkan oleh Raja Purnawarman. Nah, sekarang kita kembali kepada Ugawasi Siliwangi dengan kalimat yang dikatakan dalam baitnya, orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan. Baik lagi semua, negara bersatu lagi, Nusa jaya lagi. Nah, dalam Ugawasi Siliwangi sendiri, kata Sunda ini menurut saya adalah tidak merujuk atau menunjuk salah satu suku. Karena menurut saya kalau itu diartikan hanya dalam sebuah suku, itu justru menyempitkan makna Sunda itu sendiri. Sedangkan kita semua tahu sejarah kita pernah dijajah kurang lebih 3,5 abad oleh Belanda dengan politik pecah belahnya. Jadi suku, ras, dalam pemahaman kita saat ini, suku itu dalam pemahaman kita saat ini sangat terpengaruh sekali dari politik pecah belah yang dibuat oleh VOC pada zaman itu, sehingga melekat hingga saat ini. Jadi kebanyakan kita memahami suku itu, memahami Sunda itu hanya sebatas suku. Dan suku yang kita pahami saat ini itu sangat terpengaruh oleh ulah VOC pada politik pecah belahnya. Ya, jadi kita tidak bisa, sulit untuk memahami Sunda secara luas, secara makna falsafah. Ya, jadi Sunda yang dimaksud dalam Ugawasi Siliwangi menurut saya adalah bukan suku. Jadi ketika Prabu Siliwangi menyabdakan wangsit tersebut, tidaklah menuju ke salah satu suku, melainkan ke dalam makna Sunda yang sebenarnya. Siapa itu? Kita semua, bangsa Nusantara yang memiliki jati diri, rukun, penuh cahaya cinta kasih, dan memelihara alam. Mulai dipanggil-panggil, mulai memaafkan, baik lagi semua, negara bersatu kembali, Nusa jaya lagi. Karena semua kembali kepada jati diri bangsa kita, yaitu Sunda. Nah, mudah-mudahan video ini dapat menjabarkan makna Sunda yang sebenarnya, agar kita tidak terpaku dengan hanya sebuah suku. Karena menurut saya, kalimat yang disabdakan oleh Prabu Siliwangi dalam wangsitnya itu tidak merujuk kepada suku, melainkan kepada makna Sunda yang sebenarnya. Ya, siapa itu? Kita sendiri dengan jati diri bangsa Indonesia ini yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kerukunan, ya, penuh dengan cahaya, penuh dengan bersatu, memelihara alam. Ya, itulah Sunda yang sebenarnya. Nah, mudah-mudahan video ini dapat menjadi bahan referensi untuk kita berpikir dan merenung, dan negara kita dapat benar-benar bersatu kembali seperti dalam makna Sunda yang sebenarnya. Ya.
Nah, saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan, saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Itu aja mungkin ya. Rayu, rayu, rayu.